halaman 71. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Para ustaz dan ustazah, para santri yang ada di tempat ini, di Darul Quran ini, dan bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang mengikuti program ini di kanal yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesempatan kepada kita dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Masih semangat ya? Masih semangat? Ya, walaupun sedang berpuasa, kita tetap semangat untuk membaca Al-Quran serta merenungi, mempelajari beberapa ayat suci Al-Quran yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga suci beliau serta sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua tergolong di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Di juz 4 surat Ali Imran ayat 164, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan kepada kita tentang filosofi diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat manusia. Salah satu bentuk daripada kasih sayang Allah kepada manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan manusia begitu saja, tidak dibiarkan manusia tanpa adanya seorang petunjuk, tanpa adanya seorang nabi yang menunjukkan kepada jalan yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang maha bijaksana. Apa artinya bijaksana? Bijaksana itu artinya apa? Bijaksana itu artinya bahwa dia tidak melakukan sesuatu dengan sia-sia. Tapi Allah ketika melakukan sesuatu itu ada tujuan, ada maksud,
kenapa Allah Subhanahu wa taala melakukan pekerjaan atau perbuatan tersebut. Misalnya atau termasuk pada penciptaan kita. Manusia diciptakan oleh Allah, dan Allah juga menciptakan langit, bumi, gunung, lautan, ya, pantai, pohon-pohonan, terus apalagi planet, ya, ada planet bumi, terus matahari, bulan, ya, bintang, binatang-binatang juga. Semua diciptakan oleh Allah tidak sia-sia. Semua diciptakan oleh Allah ada tujuannya, ada maksudnya, ya. Walaupun tujuan dan maksud itu tidak kembali kepada Allah, tapi justru tujuannya, manfaatnya adalah kembali kepada kita manusia, ya. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang ayat puasa. Ada yang ingat puasa kenapa diwajibkan oleh Allah? Supaya manusia bertakwa. Itu contoh bahwa Allah mewajibkan sesuatu bukan untuk dirinya, bukan untuk kemaslahatan dan manfaat untuk Allah, untuk Tuhan sendiri, bukan, tetapi manfaatnya adalah untuk manusia, supaya manusia bertakwa. Dan kita sudah jelaskan bagaimana penjelasannya, hubungan antara puasa dan bertakwa. Kali ini kita juga akan menjelaskan bahwa Tuhan itu, Allah Subhanahu wa taala, ketika menciptakan langit, bumi, gunung, lautan, pohon, bintang, bulan, matahari, semua itu adalah diciptakan oleh Tuhan karena sebuah tujuan, karena sebuah manfaat. Dan kembalinya semua itu kepada manusia, supaya manusia bisa hidup di muka bumi dengan tenang, ya, dengan tenang. Dalam ayat misalnya disebutkan bahwa Tuhan ciptakan gunung-gunung itu supaya bumi ini tenang, tidak bergerak, artinya tidak goyang. Kalau tidak ada gunung yang merupakan paku-paku, ya, seperti paku yang kemudian menjadikan bumi itu tenang, maka bumi tidak bisa tenang. Dan dengan bumi tidak tenang, manusia tidak bisa hidup. Coba bayangkan kalau gempa bumi. Pernah merasakan gempa bumi? Pernah, ya? Itu berapa? Hanya 2 detik, hanya 3 detik. Goyangnya sedikit aja, tapi kita sudah panik, kita sudah takut. Bahkan ada bangunan yang runtuh, ya. Apalagi kalau goyangnya terus lama. Maka itu menunjukkan bahwa Allah memberikan kepada kita manusia ketenangan. Hanya beberapa detik saja itu ada gempa, tapi selain itu kita berada dalam kondisi normal, kondisi tenang, kondisi aman. Itu kenapa? Karena Allah sudah menciptakan segala sesuatunya, sudah dalam keadaan segala sesuatu itu sama-sama saling melengkapi, ya, antara langit, bumi, angin, hujan, lautan, pantai, itu semuanya adalah saling melengkapi. Dan semua faedahnya kembalinya kepada manusia, ya. Allah dalam ayat Al-Quran mengatakan bahwa semua itu diciptakan adalah untuk manusia, ya, untuk manusia. Ada namanya
oksigen, ada namanya udara, ya. Ada namanya pohon-pohon yang ada hubungannya antara oksigen dengan pohon, ada hubungannya juga dengan binatang, ada hubungannya juga dengan manusia. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan adalah untuk kemaslahatan manusia. Pertanyaannya, manusia sendiri kenapa diciptakan oleh Tuhan? Kenapa manusia diciptakan oleh Tuhan? Manusia diciptakan oleh Tuhan supaya manusia itu bisa mendapatkan atau sampai kepada apa? Kesempurnaan, ya. Supaya manusia bisa sempurna. Bagaimana caranya supaya manusia bisa sempurna? Dalam surat Az-Zariyat ayat 55 atau 56, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba, beribadah kepadaku, kata Tuhan. Jadi manusia supaya sesuai dengan apa yang memang diinginkan oleh Tuhan, mencapai kesempurnaan, maka dia perlu untuk beribadah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana supaya kita menghamba kepada Allah? Bagaimana caranya supaya kita sadar? Pertama, sadar bahwa kita memang perlu menghamba. Dan kemudian penghambaan kita bagaimana caranya sehingga betul-betul bisa menghantarkan kita kepada kesempurnaan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak membiarkan manusia bingung, tidak membiarkan manusia dalam keadaan sesat jalan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus yang namanya nabi. Nabi itu dalam rangka supaya manusia bisa untuk paham apa yang harus dilakukan, penghambaan bagaimana yang perlu dilakukan, ibadah bagaimana yang perlu dilakukan, sehingga manusia sampai kepada kesempurnaan. Coba kita lihat di surat Ali Imran ayat 164 yang tadi kita baca. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad mannallah, sungguh, ya, dalam bahasa Arab lam itu artinya betul-betul, qad juga artinya sungguh, betul-betul sungguh itu artinya betul-betul penekanan. Mannallah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi karunia alal mu'minin, kepada kaum mukminin. Sebenarnya pengutusan Nabi itu kepada semua manusia. Tapi kenapa yang disebut oleh Allah untuk kaum mukminin? Karena yang mengikuti hanya kaum mukminin, ya. Disebutkan secara khusus sebagai bentuk ungkapan mulia Allah, apresiasi Allah kepada mereka di antara manusia yang sudah mau beriman, mau mengikuti Nabi yang diutus oleh Tuhan, oleh Allah. Apa karunia itu? Idz ba'atsa fihim rasulan. Karena Allah, atau ketika Allah
mengutus untuk manusia itu, di antara manusia itu Allah utus rasulan, seorang rasul, seorang nabi. Siapa nabi tersebut? Dari siapa? Dari golongan apa? Min anfusihim, dari golongan mereka sendiri, dari diri seperti yang manusia lainnya. Ya, itu juga adalah kasih sayang Tuhan, kasih sayang Allah. Di saat Allah mengutus nabi itu jenisnya adalah jenis manusia. Coba misalnya Allah mengutus nabinya dari malaikat. Wah, itu susah berinteraksi dengan manusia, susah komunikasinya dengan manusia. Atau jin misalnya, juga susah. Tapi kalau sesama manusia, maka akan menjadi lebih mudah Nabi untuk menyampaikan kepada kita manusia, karena sesama manusia. Yang lainnya lagi, kenapa diutus sesama manusia, nabinya juga manusia? Supaya tidak ada alasan bagi kita manusia untuk misalnya kemudian tidak mampu misalnya. Jadi kalau nabi itu diperintahkan oleh Allah misalnya sholat, puasa, dan ibadah lainnya, nabi itu ikut apa tidak? Ikut. Nabi melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka manusia seharusnya, yakni manusia lain selain nabi itu juga harusnya bisa melakukan apa yang memang sudah dilakukan oleh nabi. Dan nabi itu sekaligus sebagai contoh teladan. Coba kalau nabinya malaikat, maka kalau nabinya taat karena dia malaikat, kemudian kita manusia tidak taat, kalau ditanya oleh Tuhan, kenapa kamu tidak taat? Kenapa kamu tidak sholat misalnya? Maka kita punya alasan, ya Allah, Engkau utus nabinya malaikat. Malaikat beda sama kita, ya kan? Malaikat misalnya makannya bukan ayam, ya, bukan nasi misalnya. Dia makannya apa? Enggak makan, ya. Ya. Yang pasti malaikat jauh lebih kuat dari manusia. Jadi kalau malaikatnya karena kuat, dia melakukan perintah Tuhan. Dan malaikat itu tidak punya hawa nafsu, tidak punya keinginan-keinginan jelek, kecenderungan-kecenderungan jelek. Maka kita punya alasan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, coba ngadep ke sini dulu. Ya oke. Ya. Jadi kalau malaikat itu misalnya dia tidak dosa, tidak maksiat, maka kita manusia akan bilang di hadapan Tuhan, loh, malaikat itu kan memang tidak punya kecenderungan jelek, makanya dia taat. Tapi kita manusia adalah selain punya akal yang akan mengarahkan kepada kebaikan, tapi kita juga punya namanya hawa nafsu, keinginan-keinginan jelek, kecenderungan-kecenderungan jelek yang mengarahkan kita kepada maksiat, dosa, pelanggaran, ya. Jadi kalau nabinya bukan manusia, susah untuk ditiru. Dan manusia punya alasan. Makanya nabinya yang diutus oleh Tuhan juga manusia. Min anfusihim. Apa yang dilakukan nabi itu? Pertama, yatlu alaihim ayatihi. Nabi yang diutus oleh Allah itu membacakan untuk kalian, untuk manusia, ayat-ayatnya. Ya, Nabi itu membacakan untuk kita ayat-ayat Tuhan. Ayat itu artinya adalah tanda kebesaran Allah, ya. Ayat itu
kalau bahasa Indonesianya bisa diterjemahkan alamat. Tahu alamat? Nah, alamat itu apa? Yang menunjukkan, ya kan? Alamat rumah kita adalah misalnya Jalan Agus Salim, ya, Jalan Hos Cokro Aminoto, gitu ya. Jalan Ayani misalnya, itu nama-nama pahlawan. Alamat maksudnya apa? Maksudnya yang menunjukkan ke rumah kita. Ayat juga begitu, yang menunjukkan kepada kebesaran Tuhan, kepada keberadaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menunjukkan kepada keberadaan Allah dan kebesaran Allah itu ada dua. Ada namanya ayat qauliyah, ada namanya ayat yang bersifat firman, kata-kata seperti ayat-ayat Quran ini. Ada juga yang namanya ayat kauniyah, artinya ayat penciptaan. Maksudnya apa? Ya ini penciptaan dunia ini, bahwa ada namanya langit, ada namanya bumi, ada namanya manusia, ada namanya binatang, ada namanya pohon, dan seterusnya. Itu semua menunjukkan bahwa tidak mungkin semua itu ada sendiri, tapi ada yang menciptakan, dan yang menciptakan itu adalah Tuhan yang maha hebat, ya, Allah yang maha sempurna. Maka itu disebut dengan ayat, juga tanda-tanda kebesaran Tuhan. Kemungkinan yang pertama yang disebut di sini adalah bahwa Nabi itu membacakan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat penciptaan alam semesta, ya. Dan itu yang pertama kali Nabi mengajak manusia untuk berpikir menggunakan akal sehat. Dan begitu juga kita, ya, selanjutnya kita juga melanjutkan apa yang disampaikan Nabi, kita sampaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Mungkin anak kita, mungkin murid kita, mungkin teman-teman kita. Kita bisa sampai kepada keyakinan bahwa ada Allah, ada Tuhan yang maha hebat, dengan memikirkan alam semesta, dengan memikirkan ciptaan-ciptaan Tuhan, ya. Dan ciptaan Allah sungguh hebat sekali. Coba lihat gunung, adakah yang lebih kuat dari gunung? Gak ada, ya. Gunung adalah ciptaan Tuhan yang sangat-sangat kuat, kokoh. Ya, bagaimana itu ada? Bagaimana bisa terjadi gunung? Tidak bisa kecuali karena memang diciptakan. Bagaimana lautan yang sangat luas, ya, airnya yang banyak, tidak pernah kosong, ya, tidak pernah airnya susut habis. Siapa yang menciptakan itu? Bagaimana itu ada namanya hujan, ya? Bagaimana bisa turun air dari langit? Bagaimana ada awan? Bagaimana ada apa lagi? Langit, ya, langit yang tidak ada tiangnya. Coba lihat bangunan ini. Bangunan ini akan bisa berdiri kokoh kalau ada tiangnya, ada temboknya. Ya, kalau tidak ada tembok dia akan runtuh. Tapi coba lihat langit, padahal luas sekali. Padahal mata kita sampai tidak mampu untuk mengetahui luasnya langit. Tapi tanpa tiang dan tidak jatuh, ya. Langit itu tidak runtuh, tidak jatuh.
itu menunjukkan betapa bahwa Allah itu yang menciptakan langit itu. Itulah tanda kebesaran Allah. Itu namanya ayat, ya, tanda-tanda kebesaran. Jadi kita semua perlu untuk memikirkan langit, bumi, ya, binatang-binatang, bahkan diri kita, ya. Diri kita itu juga penciptaannya ciptaan yang unik, yang hebat Tuhan itu. Coba kita lihat semua ke rambut. Rambut ini kalau dibiarkan panjang terus enggak? Panjang, ya. Makanya perlu dipotong. Tapi ada dekatnya rambut, yaitu ini apa namanya? Alis, ya. Kalau ini apa namanya? Kelopak mata. Ini juga ada bulunya, ada rambutnya. Ini juga ada rambutnya. Tapi walaupun dekat dengan rambut yang di atas yang panjang terus, ini bulu mata tidak pernah panjang. Coba kalau bulu mata panjang seperti rambut, serem, ya. Takut kita semua, ya. Harus cepat-cepat dipotong. Nah, siapa yang ngatur bahwa rambut panjang terus harus dipotong, tapi bulu mata tidak panjang, ya. Ini juga bulu mata, alis tidak panjang, ya. Kemudian di bawahnya hidung sedikit apa namanya? Kumis. Ada yang tumbuh kumisnya, ada yang belum tumbuh, ya. Anak-anak belum tumbuh. Perempuan juga tidak tumbuh lebat banyak seperti laki-laki, ya. Itu siapa yang ngatur? Itu menunjukkan bahwa itu tidak tumbuh sendiri, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Gigi begitu juga, ya. Giginya tetap apa panjang terus? Ya, gigi kalau panjang terus gimana? Potong, ya. Susah, ya. Makanya jadi Tuhan menciptakan gigi kita sudah pas, tidak panjang, ya. Jadi itu semua bagian yang harus dipikirkan oleh manusia, dan dari situlah manusia sampai kepada Tuhan, ada pencipta. Yang kedua yang dilakukan oleh Nabi, wa yuzakkihim, ya. Dan Nabi itu berperan apa? Memberikan atau mensucikan diri, membersihkan diri manusia. Dari apa? Dari sifat-sifat jelek, ya. Dari sifat jelek. Itu penting untuk diri kita bersihkan. Kenapa? Karena diri kita akan menjadi wadah, menjadi tempat. Kalau tempatnya kotor, nggak bisa diisi, walaupun dengan yang bersih tetap saja kotor. Kalau kalian punya wadah, punya botol, punya gelasnya kotor, diisi air yang bersih, jadinya apa? Tetap saja kotor, ya. Akal kita, akal sehat kita itu harusnya sesuatu yang bersih, dapat wahyu dari Tuhan, diajarkan oleh Tuhan ayat-ayat, diajak berpikir, harusnya tetap bersih. Keluar dari pikiran kita hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Tapi kalau kita punya sifat-sifat buruk, kita punya sifat-sifat jelek, hati kita kotor, maka berarti tetap saja apa yang masuk tidak bersih keluarnya, ya. Karena itu Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi wa yuzakkihim, mengajarkan kepada manusia sifat-sifat jelek supaya dihindari, sifat-sifat baik supaya dijadikan sebagai sifat dalam diri kita, ya.
kita perlu kalau itu membersihkan sifat-sifat buruk. Seperti apa coba sifat buruk? Apa? Sombong ya, sifat sombong, sifat iri, sifat dengki ya. Karena kalau itu ada, tetap saja walaupun dibacakan ayat Quran, tetap saja yang keluarnya tidak baik. Apalagi kalau mau menghafal Al-Quran ya. Mau menghafal Al-Quran harus bersihkan diri dari sifat-sifat jelek. Itu yang kedua tugas Nabi, wa yuzakkihim. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba. Dan Nabi itu juga mengajarkan Al-Kitab, yaitu mengajarkan Al-Quran. Yaitu Al-Quran yang kita baca hari ini adalah awalnya dari malaikat Jibril kepada Nabi, dan Nabi menyampaikan kepada manusia, kepada umat manusia saat itu, sahabat saat itu, dan turun-temurun kemudian sampai kepada kita. Ya, itu juga merupakan tugas Nabi supaya manusia sampai kepada yang seharusnya. Terus wal hikmata. Nabi juga mengajarkan al-hikmah. Apa hikmah itu? Kalau dalam sebagian terjemahan diterjemahkan juga hikmah itu hadis-hadis Nabi ya, ungkapan-ungkapan Nabi, mutiara-mutiara yang disampaikan oleh Nabi. Ya, boleh jadi itu maksudnya memang Nabi menyampaikan kepada kita berbagai mutiara-mutiara indah yang itu juga menjadi pegangan bagi manusia dalam hidupnya. Makna lain daripada hikmah adalah mutiara-mutiara yang dipahami secara kuat oleh akal kita sehingga menjadi pondasi, menjadi pegangan ya oleh setiap orang yang berakal sehat. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Walaupun manusia itu adalah berada dalam kesesatan sebelum diutusnya Nabi. Jadi ayat ini ingin juga menjelaskan kepada kita bahwa Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya manusia tidak berada dalam kesesatan. Manusia tidak salah jalan ya. Karena manusia tanpa nabi maka akan mengikuti kecenderungan buruk yang ada dalam dirinya. Manusia tanpa nabi akan ikut bisikan-bisikan setan yang mengarahkan kepada keburukan ya. Tapi dengan adanya nabi mengajak manusia berpikir dengan akalnya, dengan akal sehatnya, memikirkan tentang penciptaan yang ada dan mengajarkan tentang Al-Quran serta hikmah serta membersihkan diri manusia dari berbagai sifat yang buruk ya. Itu adalah yang bisa kita pahami dari ayat 164 dari surat Ali Imran yang menjelaskan kepada kita fungsi peran daripada seorang nabi. Ya, selain kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha sayang kepada kita dengan mengutus nabi sehingga kita tidak sesat. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik adalah bahwa kita pun juga bisa meneladani nabi. Untuk apa? Untuk memberikan petunjuk kepada diri kita masing-masing dengan metode yang dilakukan oleh
Nabi. Apa metodenya? Satu. Ingat? Satu, berpikir tentang alam, ya. Berpikir tentang penciptaan, ya. Tadi disebutkan yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat penciptaan. Artinya kita memikirkan tentang yang diciptakan oleh Allah dari alam sekitar kita, bahkan diri kita, ya, bahkan penciptaan diri kita. Terus yang kedua yaitu dengan membersihkan diri dari sifat-sifat jelek. Yang ketiga yaitu membaca atau mengambil pelajaran dari Al-Qur'an, ya. Di sini dikatakan wa yu'allimuhumul kitab, yaitu Nabi mengajarkan Al-Kitab. Yang keempat wal hikmah, Nabi juga mengajarkan Al-Hikmah, yakni mutiara-mutiara sabda-sabda Nabi ataupun ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan akal sehat, ya. Dengan empat itulah kita bisa mengikuti jejak Nabi untuk diri kita masing-masing, atau bahkan ketika kita mau mengajarkan orang lain, ya. Orang lain itu boleh jadi mungkin anak kita, istri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang boleh jadi adalah perlu kepada penjelasan daripada kita. Dengan demikian mudah-mudahan kita semua bisa untuk mendapatkan apa yang kita sebut dengan hidayah, ya. Hidayah atau petunjuk itu betul bahwa itu dari Tuhan, tapi perlu untuk diusahakan, ya. Tidak bisa orang hanya mengatakan oh saya menunggu hidayah. Tidak bisa, ya. Sama dengan saya menunggu rezeki dari Tuhan, menunggu makan dari Tuhan. Apa bisa? Tidak bisa. Orang perlu berusaha. Saya kepingin punya ilmu, tidak bisa hanya doa berharap dapat ilmu dari Tuhan, tapi kita perlu berusaha dengan belajar, ya. Dengan belajar, baca buku, mendengarkan dari guru, dan hal-hal lainnya. Dengan itu kita bisa dapat ilmu, ya. Itulah yang kita dapat simpulkan, kita dapat pelajari, kita dapat petik dari pelajaran surat Ali Imran ayat 164. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan apa yang sudah kita sampaikan, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan bimbingan dari Allah sehingga kita semua mendapatkan hidayah dan kita semua menggapai kesempurnaan menjadi manusia sempurna. Mudah-mudahan kita juga mampu melanjutkan puasa-puasa kita ke depan dalam keadaan sehat wal afiat, dan dalam keadaan kita mampu mengisi bulan Ramadan dengan ibadah, baca Quran dan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Dan mudah-mudahan ini ada yang mohon doa. Mudah-mudahan yang mohon doa dari kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan juga diampuni segala dosa bagi orang-orang yang sudah mendahului kita, khususnya yang mohon doa dari kita. Di sini disebut Syah Ali Ridho bin Syarifuddin ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.